Shalom saudaraku, segala puji syukur hormat kita kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan bagi kita menjalani hari-hari hidup sampai pada saat ini. Saya percaya segala sesuatu yang kita nikmati dan rasakan semuanya adalah pemberian Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Eladia, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-37 sampai 38. Saya bacakan ayat yang ke-37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tema firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini adalah gampang, nanti saja. Saudara-saudara, seiman sepengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebiasaan kebanyakan kita manusia adalah suka menunda sesuatu, menganggap gampang, menyepelekan, dan lalai untuk melakukannya. Dengan pemikiran bahwa masih ada hari esok, masih ada kesempatan, masih banyak waktu, saya masih muda, saya masih belum tua. Bukankah besok saya bisa melakukannya lagi? Bukankah besok masih ada kesempatan lagi? Tanpa kita memikirkan bahwa kalau misalnya pekerjaan itu bisa kita lakukan hari ini tanpa menunggu harus besok, maka harusnya kita lakukan. Sebab kita tidak tahu apakah besok kita punya kesempatan dan waktu untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak pula dari kita yang barangkali berpikir, urusan melakukan hal yang baik, urusan melakukan hal yang benar, nanti saja. Kalau saya sudah tua, atau kalau umur saya sudah sekian begitu. Sekarang kan saya masih muda, jadi masih panjang waktu saya untuk melakukan apa yang menjadi keinginan saya sendiri. Yang menurut hati saya, yang membuat saya senang. Ini juga tanpa kita memikirkan bahwa apakah kita diberikan umur sampai kita tua, atau diberikan umur sampai tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya. Jangan-jangan kesempatan itu tidak diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau kesempatan itu tidak diberikan oleh Tuhan, lalu kapan kita melakukan yang baik dan yang benar di dalam hidup ini? Nah, firman Tuhan untuk kita hari ini mengatakan dengan tegas bahwa sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Artinya bahwa kita diberikan kesempatan. Kesempatan itu kita mau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada waktu saat itu atau kalau masih dikatakan ada hari ini, maka lakukanlah. Sebab kita tidak tahu kapan Ia datang. Atau bahasa kita, kapan ajal menjemput. Kapan maut itu datang. Kapan kita menghadapi hari kita berhenti melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini. Di ketika firman Tuhan mengatakan bahwa sedikit waktu lagi, maka Ia akan datang dan itu tidak tangguhkannya. Artinya bahwa Yesus akan datang kedua kali. Bapak Ibu, seringkali kita melalaikan ini dan meremehkan ini dan menganggap gampang ini. Yesus juga belum datang, masih lama lagi. Ia datang kedua kali, masih lama sekali. Tanpa kita memikirkan bahwa apakah kita masih memiliki kesempatan untuk hari esok dan hari-hari selanjutnya dalam rangka menjalani apa yang seharusnya menjadi bagian kita. Karena itu beberapa hal akan kita renungkan. Bagian pertama, segera lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jangan menggampangkan, jangan nunggu nanti, jangan nunggu besok. Sebab kita tidak tahu besok dan hari-hari selanjutnya, minggu dan tahun-tahun selanjutnya, itu semua adalah rahasia Allah. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Kalau masih bisa dikatakan hari ini, maka lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Bertobat, jangan menunggu besok. Hari ini segera lakukan. Barangkali kita mengatakan nanti saja kalau saya sudah tua, saya akan melakukan yang benar. Saya akan pergi beribadah bersama dengan teman-teman persekutuan di gereja.
kalau saya sudah tidak sanggup lagi. Sementara kalau saya masih muda, saya akan mengisi masa-masa muda saya ini dengan melakukan apa yang saya suka. Pergi ke sana kemari dan melakukan hal-hal yang membuat saya senang. Sementara urusan pertobatan, urusan taat, urusan melakukan apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan, kita gampangkan, kita lalaikan. Sekali lagi, kematian tidak ada hubungannya dengan usia, tidak ada hubungannya dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Tapi ia berhubungan dengan rencana dan kehendak Allah. Jadi sekali lagi, segera lakukan apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang menjadi bagian kita di tengah-tengah dunia ini. Pergunakan setiap kesempatan yang ada. Jadikan diri kita sebagai seorang umat Tuhan dan warga jemaat Tuhan yang dalam segala perkara selalu senang melakukan apa yang benar di hadapannya. Hingga kesempatan yang sekejap ini boleh kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Bagian yang kedua yang menjadi perenungan bagi kita, saya bacakan ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Miliki hati yang setia, Bapak Ibu. Setia untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jangan melalaikannya, jangan menggampangkannya, jangan menyepelekannya. Jadilah pribadi yang memiliki jiwa seorang pejuang. Tidak akan pernah mau mundur sebelum melangkah, sebelum berjuang dan sebelum melakukan segala sesuatu. Saya percaya, milik orang yang setialah mahkota kehidupan itu. Dan Yesus nanti ketika ia datang yang kedua kali, ia akan memilih mana orang-orang yang benar menurut dia. Mana orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan tidak setia di hadapannya. Dengan kebenaran yang kita lakukan, dengan hati yang mau melakukan segala sesuatu yang baik dan mempergunakan kesempatan yang masih ada dengan sebaik-baiknya, maka saya percaya kita menjadi orang-orang yang nanti akan menjadi selamat dan menikmati kerajaannya Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Ajarkan kami supaya bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Mampukan kami tidak melalaikan, menyepelekan, lengah, dan menggampangkan segala sesuatu. Sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami hari ini, besok, atau hari-hari selanjutnya ya Tuhan. Karena itu kalau kesempatan itu bisa kami lakukan sesegera mungkin, maka ajarkan kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Allah. Ajarkan kami semua warga jemaat-Mu, siapapun kami, untuk memiliki hati yang setia kepada Engkau ya Tuhan. Hanya menuruti setiap perintah-Mu dan ketetapan-Mu di dalam hidup ini. Kami percaya dengan mempercayai Tuhan sepenuhnya ada perlindungan, penjagaan maha sempurna yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih, diberkati warga jemaat-Mu dalam apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, dan apa yang mereka kerjakan berhubungan dengan apa yang menjadi bagian mereka. Mampukan mereka melakukannya dengan kesetiaan, penuh tanggung jawab, ketulusan, keikhlasan di hadapan Tuhan. Kami percaya berkat demi berkat Engkau anugerahkan sehingga warga jemaat-Mu tidak kekurangan, perlindungan Engkau karuniakan, dan kasih setiamu selalu baru tiap pagi akan terus Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Allah. Ini hidup kami, ini perjuangan kami selanjutnya. Dari sekarang sampai selama-lamanya kami hanya mempertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.